Nah, oke, kita ingin melihat bagaimana perjuangan pemimpin Druze sebelumnya ya. Tadi saya sebut dengan Walid Jimlat. Jadi kalau Walid Jimlat ini sangat penting sekali ya. Harus mengetahui siapa Walid Jimlat karena keluarga Jimlat ini banyak yang menjadi politisi, banyak menjadi penyair ya. Ada Kamal Jimlat, ya, ada Walid Jimlat dan seterusnya. Nah, Walid Jimlat ini adalah pemimpin koalisi anti Suria. Dulu kan pernah ada upaya disatukan Suria dengan Lebanon. Jimlat itu adalah seorang pemimpin yang menentang Lebanon disatukan dengan Suria pada tahun 75, tahun 90-an ya. Kemudian Jimlat juga ada seorang pemimpin ya ketika perang saudara di Lebanon. Kan dulu ada perang saudara di Lebanon itu, perang saudara antara Druze, Syiah, Sunnah, Kristen, Ortodok, Protestan, dan seterusnya. Nah, ini pemimpin Druze-nya ini adalah Walid Jimlat, Kamal Jimlat, Taimur Jimlat, dan seterusnya. Nah, Walid Jimlat bagaimana tentang masalah Palestina? Walid Jimlat adalah orang terdepan Lebanon, salah satu orang terdepan Lebanon, terutama dari Druze, yang mendukung Lebanon melawan Israel. Jadi ketika Lebanon berperang melawan Israel, Jimlat itu yang paling depan. Ini Druze, ya, dia Druze. Oke. Walaupun apa sikapnya saat ini terhadap masalah Palestina, Jimlat mulai sedikit ya moderat dalam tanda kutip. Artinya dia menerima keberadaan Israel dengan berdirinya negara Palestina. Jadi dua negara itu bisa berdiri asal hidup damai. Dulunya dia itu mengutamakan perang terhadap Israel. Karena ada kaidah dalam bahasa Arab, ma'ukhida bil quwah, tidak akan kembali, yang diambil dengan cara paksa tidak akan kembali illa bil quwah, kecuali dengan kekuatan, kecuali dengan perang. Nah, Jimlat itu yang meyakini bahwa kalau Palestina harus merdeka, kalau Palestina ingin merdeka, harus berperang dengan Israel. Tetapi kesininya Wali Jimlat mengatakan, oke lah kalau begitu, kita bisa menerima negara Israel dengan syarat Palestina juga harus berdiri. Jadi dua negara bisa hidup berdampingan. Nah, itu pandangan Walid Jimlat. Intinya Walid Jimlat itu adalah pemimpin nasional Lebanon dan pernah juga anti Suria karena dulu mau disatukan oleh Suria. Suria akan dijadikan bagian dari Lebanon. Ya, inilah Jimlat. Intinya pemimpin Druze itu sangat membela Palestina, sangat membela Al-Aqsa. Antara lain pemimpinnya adalah Walid Jimlat di Lebanon. Nah, untuk di Suriah, kita mengenal dengan Sultan Fasha Al-Atros. Jadi Sultan Basha Al-Atros. Ya, ada Farid Atros ya, saya Farid Atros. Sultan Fasha Al-Atros, ya, 91 tahun 1891, 1927 meninggal dunia. Dia itu adalah merupakan pemimpin pemberontak Druze. Ya, khususnya pemberontakan terhadap inilah pemerintah pada saat itu. Dan dia juga lah yang mengorganisir pasukan Druze melawan Prancis. Jadi ketika Prancis lepas dari dinasti uh, Utsmani ya, nah ketika melawan penjajah Prancis, orang terkemukanya pemimpinnya adalah Sultan Fasa Al-Atros. Oke, Sultan Fasa Al-Atros ini bahkan dianggap sebagai pahlawan nasional Suriah. Karena dia adalah yang terdepan membawa rakyat Suriah yang mayoritas sunnah untuk melawan penjajah Prancis yang Kristen. Sultan Faisal asalnya adalah Drus. Sehingga dia dijadikan sebagai pahlawan nasional. Walaupun tentang kepahlawanannya sejak khususnya pada zaman Hafid al-Assad dan Bashar al-Assad itu dinafikan. Tetapi peran Sultan Fasa khususnya ketika perlawanan terhadap Prancis itu melawan Prancis sangat besar sekali. Nah, Sultan Fasha Al-Atros itu Durji. Jadi kemudian dia juga sangat menentang Israel. Nah, jadi Walid Jumlat ya, pemimpin Lebanon salah satunya, kemudian Sultan Fasha Al-Atros ya, pemimpin Druj di Suriah, mereka sepakat menentang melawan penjajahan Israel.
Begitu pula Druze yang di Yordania menentang Israel, membela Palestina, dan juga Druze yang ada di Yordania dan Druze yang ada di Palestina. Tapi pertanyaan besarnya sekarang, kenapa Druze yang ada di Israel membela Israel, gitu kan? Oke.